Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Jadi, beberapa hari, sebenarnya udah berapa minggu sih, Reno 4F yang lagi gue pegang ini, kebetulan itu dia dapat update ke ColorOS 11 yang sudah menggunakan Android 11. Sebelumnya, gue tuh juga udah pernah review ya ColorOS 11, tapi di Oppo Find X2 Pro, itu HP flagship, dan sekarang di mid-range-nya udah ada ColorOS 11. Nah, sekarang gue mau sharing aja nih, fitur apa aja sih yang cukup menarik yang ada di ColorOS 11, tapi ada juga loh di Oppo Reno 4F ini. Bersama gue Bagus, ini adalah 5 hal menarik dari Oppo Reno 4F dan ColorOS 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, salah satu yang menjadi highlight utama dari ColorOS 11 adalah kustomisasi tampilan. Jadi, tampilannya kayak icon atau warna, itu tuh bisa kalian ubah-ubah. Dan di ColorOS 11 ini, cukup banyak yang bisa kalian ubah. Caranya, masuk ke setting. Nanti di setting, kalian ke personalisasi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hal yang bisa kalian custom. Nah, di sini ada tema, wallpaper, tampilan selalu aktif atau always on display. Tapi biasanya always on display ini cuman yang buat HP-nya udah layar AMOLED ya. Terus ada gaya icon, tata letak, sidik jari, warna, font, dan ukuran tampilan, laci notifikasi, dan cahaya tepi. Nah, sebenarnya sejumlah fitur ini udah banyak ya kita temukan di sejumlah smartphone smartphone Android, terutama Oppo yang sudah menggunakan ColorOS. Tapi di ColorOS 11 ini semuanya sudah dimudahkan dalam satu menu tampilan. Ini sudah pernah gue bahas juga di Oppo Find X2 Pro, ada videonya, bisa cek di link di bawah atau di sini nih. Di situ juga gue akan sudah membahas secara lengkap masing-masing dari fitur-fitur ini. Tapi pada dasarnya, ya ini semua sebenarnya udah pernah ada sih. Cuman di ColorOS 11 ini lebih praktis dan ya, tapi sebenarnya yang tampilan selalu aktif ini juga suatu hal yang baru sih. Pokoknya ini keren lah. Selanjutnya itu adalah dark mode atau mode gelap. Jadi di ColorOS 11 yang sudah menggunakan Android 11 itu ada 3 mode dark mode. Ada yang gelap banget, agak gelap, dan yang paling terang. Biasanya kan kalau dark mode itu sebelumnya cuma ya kalau nggak terang ya gelap. Nah, di sini ada 3 mode. Caranya kalian tinggal masuk ke bagian tray notifikasi itu, kalian tarik ke bawah ke icon-icon. Terus yang mode gelap itu kalian tahan aja. Sebenarnya bisa juga sih ke setting, terus ke bagian layar dan kecerahan. Nah, di sini ada pengaturan mode gelap. Nah, di sini bisa lihat ada yang mode disempurnakan, sedang, dan lembut. Yang sedang itu yang agak terang, dan lembut itu yang lebih terang. Lembut ini kayak mungkin dark mode di layar IPS kali ya. Gitu yang lebih bagus sebenarnya disempurnakan sih. Itu yang hitamnya itu benar-benar hitam pekat. Cuman kalau yang warna apa yang disempurnakan ini kayak kalau di malam hari, kalau di siang hari itu kan suka mantul ya. Jadi kalian juga susah ngelihat ya. Bisa kalian pilih yang lembut atau yang sedang supaya pantulannya nggak terlalu besar gitu. Di sini juga ada mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga. Ini di ColorOS 7.2 sebenarnya udah ada. Jadi ini fungsinya untuk memaksa dark mode aplikasi yang sebenarnya belum mendukung dark mode. Kayak misalkan misalkan Lazada gitu ya. Aktifkan ke Lazada. Tuh, Lazada jadi tampilannya ada hitam-hitamnya gini. Terus kan kalau biasanya nggak bisa ya, putih dia. Terus jadi dark mode. Terkesan maksa sih, ya memang. Karena ya siapa tahu kalian butuh. Kalian suka belanja online malam-malam, lampu udah dimatikan gitu. Selanjutnya adalah flex drop. Flex drop ini adalah sebenarnya salah satu cara bicara atau alat bantu ya, supaya kalian bisa multitasking lebih baik. Jadi nanti aplikasi yang biasanya kan di satu layar full, nanti jadi cuman ya sebagian lah, diperkecil gitu. Caranya gampang banget, kalian tinggal ke aplikasi, tinggal ke Recent App, itu tombolnya, icon yang di navigasi paling sebelah kiri atau yang logonya itu 3 garis, dipilih. Di aplikasinya yang kalian inginkan, pilihan 2 titik di atas, lalu pilih jendela mengambang. Nah, ini namanya flex drop nih. Jadi kalian bisa nih background-nya sambil buka apa, tapi bisa juga pakai buka Instagram-nya seperti ini. Seperti itu. Tapi ini tidak semua aplikasi mendukung ya, karena setahu gue cuma beberapa aja.
Jadi ya nanti diperhatikan lagi sih, apakah kalau misalkan pilihan yang jendela mengambangnya ada, berarti aplikasinya sudah mendukung. Kalau nggak ada, ya berarti aplikasinya tidak mendukung. Selanjutnya itu adalah game space. Jadi ya game space ini adalah sebenarnya kayak game mode-nya dari ColorOS yang udah ada, kalau nggak salah di ColorOS 6 itu udah ada. Dan sering banget gue mention juga waktu ngebahas HP yang udah punya ColorOS 7.2. Nah, di ColorOS 11 ini, game space-nya masih ada, malah tampilannya berubah. Kalau sebelumnya itu seperti ini, tapi kalau sekarang sudah jadi seperti... Nah, di sini tampilannya benar-benar beda. Dia kayak ada indikator gitu ya. Gue nggak tahu apakah indikator ini benar-benar merepresentasikan performa dari HP-nya atau ini cuma sekedar ya biar keren aja. Gue nggak tahu. Masih ada 3 mode juga, dan di sini ada beberapa tambahan fitur ya. Kalau dibandingin yang lama, ini nggak ada. Kayak kunci kecerahan, menyesuaikan resolusi, mulai cepat, prioritas jaringan. Dan ini tapi pembahasan lebih lengkapnya sih ada sih waktu gue bahas tentang Oppo Find X2 Pro yang khusus bahas tentang si game space-nya. Oh ya, dan juga untuk fitur game assistant-nya itu juga berubah ya. Kalau di ColorOS 7.2 itu harus kalian swipe dari atas, itu kadang suka gagal. Tapi kalau di ColorOS 11 ini, kalian tinggal swipe dari samping di bagian yang ada tonjolan putihnya gitu. Dan menurut gue ini lebih mudah. Oke, fitur selanjutnya ini adalah Three Finger Translate gitu ya. Ini adalah kolaborasi antara Oppo dan Google. Jadi kalian bisa melakukan translate dengan lebih mudah dan lebih cepat kalau kalian menemukan artikel atau tulisan yang mungkin kalian nggak ngerti bahasanya. Jadi misalkan gini, kalian buka artikel Nextrend, terus kalian nggak ngerti bahasanya apa, tinggal pakai 3 jari, set, tarik sampai bagian yang ingin kalian translate. Kalau sudah, klik terjemahkan. Nah, ini kan gue setting Indonesia, jadi nggak berubah. Sekarang gue ubah dulu ke Indonesia Inggris. Tanam, langsung berubahkan artikelnya ke bahasa Inggris. Kayak gitu aja caranya, gampang banget. Sebenarnya ini fitur-fitur yang masih yang terlihat, karena ColorOS 11 itu nggak cuma buat fitur baru, tapi juga ada beberapa fitur-fitur optimisasi yang membuat HP itu bisa jadi lebih kenceng dan kinerjanya lebih efisien yang nggak sempat gue bahas di sini. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa cek video waktu kita review ColorOS 11 di Oppo Find X2 Pro. Di sana gue cukup lengkap sih ngebahasnya. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.